Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gazan ABG Hakim dengan NIM 153240087 dari Prodi Teknik Lingkungan. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan atau mempresentasikan mengenai makalah saya yang berjudul Perancangan Infrastruktur Jembatan Ramah Lingkungan untuk Meningkatkan Aksesibilitas Wilayah Cimerang, Kota Baru. Nah, pada latar belakang, wilayah Cimerang di Kota Baru memiliki kondisi geografis yang menantang, seperti topografi berbukit, curah hujan tinggi, dan tanah yang rawan longsor. Ketidakhadiran infrastruktur jembatan dapat membuat akses masyarakat terhadap pusat kegiatan sosial, ekonomi, dan logistik itu terhambat. Solusi yang kami tawarkan atau yang saya tawarkan yaitu dibutuhkan berupa perancangan jembatan yang tidak hanya kuat dan sesuai dengan kondisi alam setempat, tetapi juga ramah lingkungan serta mendukung prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Pada rumusan masalah, saya mendapatkan 3 rumusan masalah, yaitu bagaimana cara menentukan rancangan struktur jembatan berdasarkan dari kekuatannya, lalu bagaimana perancangan infrastruktur jembatan untuk meningkatkan aksesibilitas wilayah Cimerang, Kota Baru, dan yang terakhir bagaimana pemilihan material jembatan untuk mempengaruhi rancangan infrastruktur jembatan itu sendiri. Pada tujuan yaitu menentukan rancangan struktur pada wilayah Cimerang, Kota Baru dengan mempertimbangkan kekuatannya, lalu menemukan atau menentukan material yang tepat untuk merancang infrastruktur jembatan yang ramah lingkungan, dan yang terakhir, menentukan rancangan infrastruktur jembatan yang tepat untuk meningkatkan aksesibilitas wilayah Cimerang, Kota Baru. Pertama, pada teori dasar di sini ada infrastruktur jembatan. Apa sih itu infrastruktur jembatan? Jadi infrastruktur jembatan atau jembatan berfungsi untuk menghubungkan dua wilayah yang terpisah oleh rintangan alam seperti sungai, jurang, atau lembah. Secara struktur, jembatan terdiri atas 3 bagian, yaitu struktur atas, struktur bawah, dan juga pondasi. Lalu teori dasar mengenai prinsip perancangan struktur. Jadi bagaimana sih kita untuk merancang struktur itu apa yang kita butuhkan? Nah, pada merancang jembatan harus mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu beban mati, beban hidup, dan lingkungan berupa angin dan gempa, serta faktor lainnya yang dapat mempengaruhi struktur kekuatan dari jembatan itu sendiri. Selanjutnya yaitu material ramah lingkungan. Nah, yang kami dapatkan dari studi literatur, material yang ramah lingkungan yaitu seperti geopolimer dan glulam atau kayu laminasi. Kenapa sih geopolimer? Jadi geopolimer ini memanfaatkan limbah industri seperti fly ash dan menghasilkan emisi CO2 lebih rendah. Jadi secara tidak langsung kita menggunakan 3R, yaitu reuse, reduce, dan recycle. Lalu gulam atau kayu laminasi itu sendiri berasal dari kayu cepat tumbuh dan memiliki jejak karbon yang rendah. Selanjutnya yaitu aksesibilitas dan keberlanjutan. Ini hal yang paling penting. Kita harus mengetahui apa sih kebutuhan dari jembatan itu sendiri. Jadi jembatan tidak hanya meningkatkan konektivitas fisik, tetapi juga akses ke layanan, pendidikan, dan ekonomi. Lalu yang diharapkan pembangunan jembatan ini tuh dapat mencakup efisien energi, pelestarian lingkungan, dan yang paling penting dapat meningkatkan ekonomi untuk jangka panjang dari wilayah Cimerang itu sendiri. Analisis lokasi Cimerang. Nah, jadi lokasi Cimerang itu berada di Padalarang atau Bandung Barat. Dari analisis dari topografinya itu sendiri, daerah Cimerang ini berbukit dan tanahnya itu tanah lempung atau laterit yang mengakibatkan rawan erosi dan longsor. Selanjutnya, curah hujannya itu sendiri tinggi. Aliran sungai deras, oleh karena itu mengakibatkan perlu struktur tahan cuaca ekstrim. Jadi kita harus merancang jembatan yang tahan terhadap cuaca ekstrim. Selanjutnya yaitu potensi gempa dalam wilayah Cimerang ini cukup tinggi. Nah, desain struktur yang kami dapat atau yang kami pilih yaitu desain struktur kitras. Jadi bentuknya itu seperti segitiga menyamping. Nah, ada pertimbangan yang kami lakukan kenapa sih memilih struktur kitras. Nah, struktur kitras itu distribusi bebannya lebih efisien, kokoh, tidak mudah melengkung. Lalu mudah dirakit di lapangan sempit, modular. Jadi modular tuh kita seperti membuat bagian-bagian yang kecil dulu, nanti kami susun di tempat Cimerang itu atau di tempat kami ingin membuat jembatan itu sendiri.
cocok untuk daerah berbukit seperti Cimerang. Nah, studi kasus atau sudah ada pembuatan desain struktur dengan kitras yang sangat berhasil di jembatan Patik Raja. Selanjutnya, material ramah lingkungan. Di sini kami sudah mendapatkan tabel mengenai bahan-bahan yaitu beton geopolimer dan juga gelulam berdasarkan massa jenis, kekuatan tekanan, ketahanan terhadap cuaca, emisi karbon, daya daur ulang, ketersediaan material, dan yang terakhir biaya konstruksi itu sendiri. Nah, saya meringkas menjadi beton geopolimer itu tidak menggunakan semen Portland, mengakibatkan rendah emisi CO2. Selanjutnya, kuat tahan kimia dan cuaca ekstrim. Dan bahan yang kedua yang kami gunakan yaitu glulam atau kayu laminasi. Sumber terbarukan, ringan, jejak karbon lebih rendah dari baja. Dan yang paling penting juga glulam itu membuat lebih estetik dan mudah dibentuk. Karena dari kayu itu ada serat-seratnya yang membuat bisa jembatan tuh lebih estetik. Selanjutnya, kombinasi yang digunakan antara beton geopolimer dan glulam membuat lebih efisien dalam biaya, lebih kuat, dan membuat adanya keberlanjutan atau sustain itu sendiri terhadap lingkungan. Nah, efisien dan dampak lingkungan yang dari desain struktur jembatan dan material itu sendiri, Kitras lebih hemat material 8-17% sesuai dengan referensi yang kami dapatkan. Selanjutnya, beton geopolimer kurangi emisi karbon hingga 57%. Glulam kurangi emisi hingga 19% dibandingkan baja. Dan ini tuh sesuai dengan tabel yang ada pada slide sebelumnya. Lalu produksi cepat, konstruksinya bisa modular yang mengakibatkan minim gangguan lingkungan pada saat pembuatan jembatan itu sendiri. Nah, kesimpulan dari makalah yang telah saya dan kelompok saya buat, struktur Kitras itu lebih efektif untuk kondisi geografis Cimerang yang berbukit dan cuaca ekstrim. Selanjutnya, kombinasi beton geopolimer dan glulam membuat struktur jembatan itu lebih kuat, efisien, dan tentunya ramah lingkungan. Dan yang terakhir, peningkatan konektivitas dari pembuatan jembatan ini mengakibatkan distribusi barang, akses layanan publik, itu bisa mendorong ekonomi lokal menjadi lebih baik lagi dengan akses yang lebih mudah. Dan mungkin sekian pemaparan dari saya mengenai makalah yaitu pembuatan jembatan atau rancangan jembatan di daerah Cimerang, Kota Baru. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.